Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan mempelajari terkait dengan unsur-unsur pembangun puisi. Puisi atau sajak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya, puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berima dan enak untuk dibaca. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animisme. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Yang kedua yaitu ada puisi modern. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi 3 yaitu epik, romansa, dan balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri puisi lama dan puisi modern. Yang pertama yaitu puisi lama. Puisi lama memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak diketahui siapakah nama sang pengarang dari puisi tersebut. Yang kedua yaitu merupakan sebuah sastra lisan karena disampaikan serta diajarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, sangat terikat dengan kaidah serta juga aturan-aturan yang berlaku seperti gaya, bahasa, diksi, rima, intonasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu puisi modern. Puisi modern memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya simetris atau mempunyai bentuk yang rapi. Yang kedua, mempunyai sajak yang teratur. Yang ketiga, lebih menggunakan sajak syair atau juga pola pantun. Yang keempat, umumnya berbentuk 4 seuntai. Yang kelima, terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Dan yang keenam yaitu tiap-tiap gatra terdiri dari 4 sampai dengan 5 suku kata. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait dengan unsur-unsur pembangun puisi itu sendiri. Yang pertama ada unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Yang kedua yaitu ada rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Selanjutnya ada nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca, dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Kemudian yang selanjutnya ada gaya bahasa.
Gaya bahasa dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Biasanya, tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri, yang paling mudah dilihat melalui majas-majas seperti personifikasi, metafora, eufemisme, bahkan tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi adalah bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris. Namun, ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya ada imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair, karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Selanjutnya ada kata konkret. Ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Kemudian kita beralih pada unsur ekstrinsik puisi. Nah, unsur ekstrinsik puisi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalkan, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga miskin, maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Kemudian ada unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya, puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu, kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Baik, di sini ada sebuah motivasi yang mungkin dapat memotivasi kalian yang berbunyi, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu tadi adalah materi singkat terkait dengan unsur-unsur pembangun puisi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan katanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.